Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu SPN dan apa itu Git beserta bagaimana cara menerapkan atau mempraktikannya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama, apa itu SPN? SPN adalah sistem version control yang digunakan untuk mengelola perubahan file dalam satu proyek. Artinya, SPN menyimpan semua versi file di satu server pusat, atau biasa kita sebut sebagai repository, dan semua anggota tim mengambil dan mengirim perubahan ke server tersebut. Nah, misalkan dalam gambar ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah server di sini, dan server ini itu akan bisa diakses oleh beberapa klien. Misalkan klien 1, klien 2, dan klien seterusnya. Nantinya, dari semua klien ini, itu dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun sebuah sistem. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya, saya akan mencoba untuk mempraktekkan. Jadi, pastikan teman-teman sudah menginstal Tortoise SPN yang ini. Oke, setelah menginstal, kemudian langkah pertama, teman-teman harus membuat sebuah repository. Nah, untuk membuat sebuah repository, jadi kita membuat sebuah folder terlebih dahulu seperti biasanya. Misalkan project bersama. Oke. Nah, nantinya folder project bersama ini kita akan jadikan sebagai repository. Cara untuk menjadikannya sebagai repository, kita klik kanan, kemudian kita klik show more option, kemudian kita klik Tortoise SPN, dan kita klik create repository here. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah repository. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan beberapa klien agar bisa bekerja sama dalam repository ini. Nah, caranya adalah kita buat folder lagi. Kita beri nama foldernya misalkan klien 1. Kemudian kita buat lagi folder untuk klien 2. Oke. Nantinya klien 1 dengan klien 2 itu akan bisa mengakses dari project bersama ini, dari repository project bersama. Nah, cara agar klien 1 bisa mengakses dan klien 2 juga bisa mengakses, kita klik dulu klien 1, kita klik kanan, kemudian kita klik Tortoise SPN, dan kita klik checkout. Jadi nantinya klien 1 akan melakukan checkout ke repository project bersama. Oke? Nah, pastikan untuk alamatnya itu benar. Jadi kan di sini project bersama. Nah, di sini kita harus menggantinya menjadi project bersama. Oke, kita klik OK. Nah, jadi kalau muncul centang seperti ini berarti kita sudah berhasil menambahkan klien 1 ke dalam server project bersama. Nah, sekarang kita akan tambahkan klien 2 juga. Jadi kita klik kanan, kemudian Tortoise SPN, kemudian kita check out. Nah, ini alamat URL-nya sudah benar. Kita klik OK. Oke. Kalau muncul centang seperti ini berarti kita sudah berhasil menambahkan juga klien 2 ke dalam repository project bersama atau server project bersama. Nah, antara klien 1 dan klien 2 itu nantinya akan bekerja sama. Misalkan dari klien 1, dia menambahkan sebuah file. Misalkan. Oke, misalkan klien 1 menambahkan sebuah file bernama index.html. Misalkan isinya versi 1. Oke. Jadi secara otomatis nanti akan bertambah di sini file index. Nah, tapi klien 2 itu belum bisa mengakses file index yang dibuat oleh klien 1. Nah, cara agar klien 2 bisa mengakses, maka
klien 1 itu wajib melakukan commit terlebih dahulu. Jadi cara untuk commit, kita klik kanan foldernya, folder klien 1, kita klik tortoise SPN, dan kita klik commit. Kemudian kita beri pesan versi 1, dan kita centang index.html ini, kemudian kita klik OK. Kalau muncul keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan commit. Kita klik OK. Nah, bagaimana caranya agar klien 2 mendapatkan file tersebut? Maka klien 2 wajib melakukan update. Jadi klien 2 kita klik kanan, kemudian tortoise SPN, dan update. Nah, nanti kalau sudah update, otomatis klien 2 dapat menerima apa yang dilakukan oleh klien 1. Kemudian klien 2 juga dapat melakukan perubahan terhadap file yang dibuat oleh klien 1. Misalkan klien 2 mau mengubahnya. Misalkan di klien 2 ingin menambahkan versi, ya, misalkan versi 2. Nah, agar perubahan yang dilakukan oleh klien 2 dapat dilihat oleh klien 1 dan dapat diubah oleh klien 1, maka klien 2 juga wajib melakukan commit. Jadi kita klik kanan folder klien 2, kita klik tortoise SPN, dan kita klik commit, dan kita beri pesan versi 2. Kemudian kita centang, dan kita klik OK. Nah, di sini di klien 1, supaya bisa mendapatkan perubahan tersebut, maka klien 1 wajib melakukan update. Jadi kita klik kanan klien 1, kita klik tortoise SPN, dan kita update. Nah, kalau kita lihat filenya, nah, otomatis klien 1 sudah dapat menerima perubahan yang dilakukan oleh klien 2. Jadi, begitulah kalau misalkan tim bekerja sama dalam SPN. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat dari riwayat perubahan? Caranya adalah antara klien 1 dengan klien 2 kita bisa pilih, misalkan klien 1 kita klik kanan, kemudian kita show log. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan riwayat siapa yang mengubah dan kapan dia melakukan perubahan. Seperti itu untuk SPN. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Git. Nah, Git adalah sistem version control, sama seperti SPN, tetapi lebih bersifat terdistribusi. Artinya semua orang punya salinan lengkap repository di komputer masing-masing, dan tidak wajib selalu terhubung ke server. Nah, untuk fungsi Git, yang pertama dia bisa menyimpan semua versi kode, bisa kolaborasi tim tanpa bentrok, bisa bekerja offline, bisa kembali ke versi sebelumnya, bisa melihat riwayat perubahan, dan manajemen branch atau pembuatan fitur terpisah. Nah, di dalam Git ada disebut sebagai GitHub. GitHub itu adalah layanan online untuk menyimpan repository dari Git. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba untuk mempraktekkan. Yang pertama, kita masuk dulu di terminal. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah folder. Misalkan project aplikasi sekawan. Oke. Nah, misalkan dari project aplikasi sekawanku ini, saya akan menambahkan sebuah file. Nah, kemudian di dalam file ini saya tambahkan versi 1. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan commit dan push ke GitHub. Bagaimana caranya? Caranya adalah, pertama, kita harus membuat sebuah repository dari GitHub. Kita cari GitHub, kemudian kita klik repository, dan di sini kita klik new,
kemudian nama repositorinya, project. Nah, kemudian kita public saja dan kita create repository. Nah, di sini sudah ada beberapa perintah-perintah. Yang pertama itu ada git init, yang dimana kita akan melakukan inisialisasi. Jadi git init ini kita masukkan di terminal. Oke. Nah, sekarang muncul keterangan inisialisasi. Artinya kita sudah berhasil melakukan inisialisasi. Kemudian git add readme.md, atau kita ketik saja git add untuk menambahkan semua file. Nah, sekarang kita git commit. Oke, kita akan melakukan git commit dan pesannya itu adalah first commit. Nah, kita sudah berhasil melakukan commit. Kemudian kita git branch min main. Oke, kemudian kita akan menghubungkan ke GitHub. Caranya ini git remote add origin. Nah, kemudian kita akan melakukan push. Jadi setelah kita commit, kita melakukan push ke GitHub. Kita tunggu. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan push dan kita bisa berhasil melakukan commit dan push ke GitHub. Kalau kita refresh ini, oke. Nah, otomatis akan muncul folder project sekawan dan file index.html. Jadi kita sudah berhasil melakukan commit dan push ke GitHub. Di sini juga kita bisa tambahkan add a readme, artinya kita bisa memberikan penjelasan dari project kita. Sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan cara atau fitur yang lain yang bisa kita coba. Nah, di dalam GitHub itu ada namanya git clone, yang dimana di clone itu kita bisa mengambil projectnya orang lain agar bisa kita salin ke komputer kita. Misalkan seperti ini. Misalkan saya ingin mengambil project ini. Nah, caranya untuk mengambil project ini, kita masuk di GitHub-nya, kemudian kita klik kode, kemudian kita salin ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah folder untuk menampung project yang kita ambil. Misalkan di sini. Oke, misalkan untuk mengambil project yang dari GitHub, kita ketik git clone. Kemudian kita pastekan yang kita sudah salin tadi. Kita enter. Oke, sementara proses cloning dan sudah berhasil. Jadi, kita sudah berhasil menyalin folder atau project dari GitHub ke komputer kita. Seperti itu. Baik, itulah tutorial tentang SPN dan Git. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.